Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala tammani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah dan saudara-saudariku yang mungkin mengikuti kajian kita dari jarak jauh, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmatnya segala amal saleh dimudahkan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufiknya kita masih bisa belajar mendalami apa yang telah diwariskan oleh baginda Mustafa wa Rasulul Mujtaba Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Dan Rasulullah SAW mewariskan pada umatnya bukan harta emas ataupun perak, tapi yang diwariskan oleh Nabi kita untuk umatnya adalah ilmu syar'i, ilmu agama, ilmu yang bisa menghubungkan kita dengan Rabb kita Azza wa Jal, ilmu yang bisa membuat hati ini tenang, keamanan, kedamaian di dunia dan di akhirat kita dapatkan, kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat, yang itu merupakan tujuan utama dari agama ini adalah kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. InsyaAllah akan tergapai. Nah, dan itu semuanya ya jemaah tidak bisa dengan sambil santai-santai kita tidur-tiduran, banyak nyantainya, banyak rehatnya, banyak refreshingnya, enggak. Tapi semuanya itu didapat dengan kesungguhan, dengan meluangkan waktu serius, menulis, mendengar, menghafal, diamalkan. Itulah ilmu agama kita. Nah, jadi dalam belajar ini kita tidak bisa main-main, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, la istata'ul ilmu birahatil jasad. Tidak bisa, tolong diperhatikan, ilmu agama ini didapat dengan banyak istirahat. Tidak bisa ilmu agama ini didapat dengan banyak istirahat. La yastafa'u ilmu birahatil jasad. Masya Allah. Dan ini betul. Tidak bisa kita main-main. Tidak bisa kita sambil apalah gitu. Kajian sambil ngobrol atau sambil arisan atau sambil apa begitu. Tidak bisa. Harus fokus, serius, didengarkan, tidak paham ditanyakan, ditulis, dihafalkan, dimurojaah, dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah ilmu syar'i yang telah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk umatnya. Sehingga siapa saja dari kita bisa menjadi ahli warisnya Rasulullah SAW. Enak kan? Rasulullah SAW sudah meninggalkan warisan yang berupa ilmu. Jadi ilmu ini siapa saja bisa menjadi ahli warisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, asalkan dia mau mempelajari ilmu tersebut. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, hadisnya sahih, al ulama warasatul anbiya wal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama walakin warathul ilm faman akhadahu akhadha bihatin wafir. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidaklah mewariskan harta emas ataupun perak, akan tapi para nabi mewariskan ilmu syar'i, ilmu agama. Barang siapa yang mengambilnya, dia telah mendapatkan jatah dari Allah, dengan jatah yang amat sangat besar dan agung. Masya Allah. Nah, ilmu agama ini ilmu yang membuat orang mulia. Ilmu agama ini ilmu yang membuat orang diangkat derajatnya di sisi Allah di dunia dan di akhirat. Ilmu agama.
bukan ilmu dunia. Tapi kalau orang berbalik, pandangan matanya terbalik, penilaiannya terbalik, timbangannya terbalik dalam menilai orang. Orang kok pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, strata sosialnya tinggi di masyarakat, itu yang diagung-agungkan, dipuji-puji. Jelas ini keliru. Kalau orang itu hormatnya pada orang-orang yang berpangkat tapi menghinakan para ulama, jelas ini berarti penilaiannya menyelisihi penilaiannya Allah Subhanahu wa taala dan penilaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan hadis tadi. Adapun dalam ayat dalam Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-Hasyr, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang berilmu. Sekian derajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian sekian derajat. Taib. Makanya wajib kemarin kita mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala, melajari yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, rukun iman, rukun Islam, halal dan haram, harus tahu kita, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun ilmu dunia kemarin sudah kita jelaskan. Adapun ilmu dunia ini tidak wajib. Kalau kita bodoh dalam masalah ilmu dunia, kita nggak berdosa. Setiap orang ini terutama yang berkaitan dengan person, kecuali kalau ilmu itu memang dibutuhkan oleh kaum muslimin keseluruhan, berarti ini masuk pada hukum wajib al-kifai. Salah satu dari kaum muslimin wajib mempelajarinya kalau itu memang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Pembuatan senjata, pembuatan roket, bom, segala macam, ilmu masalah nuklir bagaimana, yang itu dibutuhkan semuanya oleh negara Islam, maka salah satu di antara kaum muslimin harus menguasainya. Kok itu memang benar-benar dibutuhkan. Sekali lagi, kok itu benar-benar dibutuhkan. Tapi secara person, hukum asalnya ilmu dunia itu kalau kita tidak tahu, kita tidak berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak dicatat sebagai catatan dosa. Bahkan kita berdosa, dengarkan ini. Kita berdosa kalau kita pinternya cuma ilmu dunia dan bodoh masalah ilmu akhirat. Ini berdosa kita. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, Inna allaha yubghidu kulla alimin bid dunya wa jahilin bil akhirah. Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya Allah membenci orang yang pintar dalam urusan dunia saja, tapi bodoh dalam urusan akhirat. Allah membenci. Berarti ini ada unsur dosa di sini. Yang benci Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ya jemaah, apalagi perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan rukun Islam, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nanti tidak bisa, akan ditanya, kenapa engkau tidak belajar? Kenapa engkau tidak bertanya? Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ustadz, kenapa kamu enggak tanya? Ada ustadz, ada majelis ta'lim. Dan anak katakan di Palembang ini setiap hari itu ada majelis ta'lim. Tinggal milih jadwal antum kosongnya kapan. Tiap hari, subhanallah. Tiap hari. Ini pagi Sabtu ada, sore nanti ada kajian. Malam Ahad habis maghrib ada. Subhanallah. Ahad pagi ada, malam Senin ada. Tinggal milih. Di Palembang ini. Kalau ini enggak kita gunakan, jangan salahkan. Jangan mencela siapapun kecuali cela diri kita. Kalau Allah menanyain kita, umurmu untuk apa kau gunakan? Masa mudamu untuk apa kau habiskan? Kenapa kau enggak bertanya? Kenapa kau enggak hadir pengajian? Kenapa engkau tidak belajar pada fulan? Kenapa kau enggak membaca? Kenapa? Pertanyaan yang luar biasa. Dan ini pertanyaan-pertanyaan ini semuanya butuh jawaban.
Apalagi berkaitan dengan siapa Rabbmu, siapa nabimu, siapa Rabbmu, apa agamamu, apa pendapatmu tentang Islam, apa pendapatmu tentang laki-laki ini yang telah diutus di tengah-tengah kalian, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu harus kita jawab nanti. Perkara-perkara yang berkaitan dengan agama kita, tentang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, tentang Rabb kita subhanahu wa ta'ala, ini kita tidak boleh bodoh. Karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Naam. Wa ma'rifatullah wa ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini yang perlu kita ketahui, kita harus tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan benar, mengetahui akan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyyah, ayat-ayat yang berwujud penciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang berwujud tentang penciptaannya Allah, tentang ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus tahu, karena dengan mengetahui, merenungi ayat-ayatnya Allah, semakin tambah keimanan kita. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa fil ardi, fi surat Adz-Dzariyat, wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Subhanallah. Dan di langit dan di bumi, bahkan di langit dan di bumi ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ardi, di bumi ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang meyakini, bagi orang-orang yang beriman. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian, tidakkah kalian itu melihat dan memperhatikan? Dan pada diri kalian ada tanda-tanda kebesaran Allah, tidaklah kalian merenungi dan memfikirkan itu? Ini pertanyaan dari Allah. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di langit, di bumi ini bagaimana Allah membuat hamparan ini, Masya Allah. Di bumi, yang bumi itu bentuknya oval atau bulat, yang bermacam-macam di dalamnya, ada lautan, ada samudra, ada, subhanallah, pulau-pulau, ada hutan, ada sungai. Kok bisa seperti itu rapinya? Kok bisa seperti itu rapinya? Dan dia dalam kondisi memutar, ya ikhwan. Kok bisa? Kok ini airnya nggak meluap ke sini? Kok bisa daratan nggak nyatu dengan lautan? Kok airnya nggak sampai ke daratan? Padahal seperti itu bentuknya. Kok kita renungi, subhanallah, semuanya ini yang mengatur adalah Rabbul Izzah, Rabbul Ardi was Samawat. Semuanya itu yang mengatur adalah Rabb, pencipta langit dan bumi, yang memiliki langit dan bumi, subhanahu wa ta'ala. Di bumi Sumatera Selatan, Sult Sumatera, Masya Allah, karena ada hotel namanya Sult Sumatera di Prabu Mulya itu. Di Sumatera Selatan ini tanahnya sama, tanah Sumatera ini tanah gambut, ya kan? Asalnya, hukum asalnya tanah di Sumatera ini tanah gambut. Tapi yang muncul, lihat itu, pohon itu beda-beda. Yang bermunculan itu beda-beda. Ini ada mangga, ada durian, bahkan durian itu berbeda-beda antara durian Lahat dengan durian Prabu Mulya. Dengan durian mana lagi gitu. Katanya yang bagus adalah Lahat. Lahat sendiri juga bermacam-macam masian. Ada yang durian ini, durian tembaga segala macam. Anak taunya juga udah di sini, durian tembaga segala macam. Ya subhanallah, kok kita renung ya ikhwan, kok bisa ya sama-sama duriannya tapi beda? Kok bisa ya sama-sama mangganya tapi beda? Sama mangga mana lagi, atau mangga madu, sama-sama pohon mangga madu, tapi rasanya beda. Atau mangga madu dengan mangga madu yang lainnya. Fil ardi ayatun lil muqinin. Kalau kita merenungi itu, ini bukan hal yang sia-sia loh. Ini bukan spontan ada begitu, enggak. Ini ada tanda-tanda kebesaran Allah di sini. Subhanallah.
Subhanallah ya jamaah. Hendaknya kita sering memfikirkan seperti itu. Dan buah di Sumatera ini, Masya Allah, tidak ada hentinya. Nyambung terus 1 tahun itu. Selesai ini, ada lagi. Selesai durian, duku. Selesai duku, rambutan. Selesai. Ya subhanallah. Kok kita, ya alhamdulillah senang aja mungkin nikmati, lihat, makan, begitu. Tapi kalau orang yang beriman, berakal, menggunakan akal sehatnya, dia merenung loh itu. Ya Allahu Akbar. Masya Allah, alhamdulillah. Gak sepi dari namanya apa? Buah. Dan sebagian para ilmuwan kedokteran mengatakan termasuk dari obat. Bukan obat, tapi antibiotik, termasuk dari bagian antioksidan buat tubuh. Setiap musim buah, makanlah dari buah itu. Makanlah dari buah itu. Setiap musimnya, makanlah dari buah itu. Itu termasuk dari, subhanallah, ini nikmat ya. Ini ditemukan ini. Ditemukan oleh para ilmuwan. Dan ini menurut Allah nikmat yang amat sangat besar dari Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa ta'ala. Belum lautan dengan isinya, belum ikan. Kita nggak selesai kita bahas ini. Ikan, Masya Allah. Orang makan ikan. Orang Palembang itu kalau nggak ada ikan mungkin pindah dari Palembang. Orang Palembang kalau nggak ada ikannya ini pindah mungkin. Pindah kemana gitu yang ada ikan. Nggak bisa, maksudnya nggak bisa lepas dari ikan. Dan Allah datangkan itu ikan-ikan yang segar dari laut dan dari sungai. Subhanallah, ini kok bukan nikmat dari Allah Azza wa Jal. Tak ada yang mampu memberikannya. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Di bumi ada tanda-tanda kebesaran Allah. Wa fi anfusikum. Ini lebih dahsyat lagi. Dan pada diri kalian. Allah menyuruh kita. Bukan menyuruh kita. Ini isyarat dari Allah. Ini loh, di sekitar kamu itulah ada tanda-tanda kebesaran Allah. Baik. Kalau itu terlalu jauh dari kamu. Bumi mungkin terlalu jauh dari. Pada dirimu itu loh. Ada tanda-tanda kebesaran Allah. Gimana Allah menciptakan, meletakkan mata, kanan, kiri, telinga, ada di posisi di pinggir dari kepala kita. Rambut ada di atas, jenggot dan dagu ada di bawah. Mulut seperti ini, ada rahang atas, rahang bawah. Dengan Masya Allah giginya yang rapi. Dan gigi itu beda-beda bentuknya. Coba kalau gigi itu semuanya modelnya kayak gigi geraham, Allahu Akbar, tidak ada yang mau nikah dengan kita. Kok seandainya hidung itu letaknya di pantat, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Kok seandainya rambut itu tumbuhnya ada di sini, di dengkul kita ini, atau rambut ini tumbuhnya di ujung-ujung jari, mengerikan ya ikhwan. Tidak ada yang mau nikah dengan kita. Allah atur rambut ada di atas dengan rapinya dan ada batasnya itu loh. Ada batas tumbuhnya rambut. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian ada tanda-tanda kebesaran Allah. Tidakkah kau mengamati itu? Dengan berdetaknya jantung. Berapa kali berdetak jantung dalam satu hari ya ikhwan? Dan berapa oksigen yang kita butuhkan dalam setiap hari? Kok seandainya disuruh beli itu dalam 1 bulan itu, semua orang di muka bumi ini gak bisa membayar oksigen, harga oksigen. Kok seandainya suruh beli, gak ada, sekaya apapun gak akan mampu beli harga oksigen dalam 1 bulan. Dan itu semuanya gratis lah. Gini aja, mungkin ini terlalu teori ini Ustadz ini. Habis kajian ini silahkan datang ke Siti Khadijah, Rumah Sakit Siti Fatimah, Rumah Sakit Muhammad Hussein. Silahkan langsung menuju ke ruang ICU, unit gawat darurat. Langsung aja menuju ke sana. Nggak usah muter-muter mengunjungi orang yang nggak jelas. Langsung menuju ke situ. Lihat aja dari kaca. Subhanallah. Subhanallah. Orang tuh meragang nyawa loh ya kan.
tit, tit, tit. Iya kan? Ya Allah, ya Rabbi. Dengar suaranya aja rasanya suara jantung kayak mau copot kita. Dengar suaranya tatit-tatit itu loh, Masya Allah. Subhanallah. Kita di atas nikmat yang amat sangat luar biasa. Kita sehat, bisa melangkahkan kaki ke sini. Meskipun capek kita begawe, kemarin begawe, tadi malam begawe, ya kita seharian begawe. Capek, alhamdulillah. Dengan mengingat nikmat Allah seperti ini, kita akan semangat lagi beribadah. Gunakan ini waktu-waktu seperti ini, waktu longgar, kosong kita, sehat kita ini, kesempatan emas seperti ini, gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di antaranya dengan menuntut ilmu syar'i. Sudah banyak saudara-saudara kita yang pengen hadir di majlis, tidak diizinkan oleh Allah. Banyak dari saudara-saudara kita kalau ditanya, kalau sembuh pengen apa Pak? Saya pengen sholat berjamaah di masjid Pak Ustadz, tapi tidak diizinkan oleh Allah. Anak pengen umrah sama anak dan istri dan cucu-cucu saya Pak Ustadz, doakan saya bisa sembuh Pak Ustadz. 2 hari kemudian meninggal orang ini. Padahal pengen apa? Umrah. Maka yang punya duit jangan ditunda-tunda. Benar ini, saya ngomong ini kejadian, saya tanya sendiri. Bu, anak punya bude itu, bude kalau sehat pengen apa? Aku pengen umrah, kalau putu-putu kule, Masya Allah. Aku pengen umrah bersama dengan cucu-cucuku, dengan anakku. 2 hari kemudian beliau meninggal. Masya Allah, ini ni'matullah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Gunakan waktu 5mu sebelum datang 5mu. Di antaranya sehataka qabla saqamik. Sehatmu sebelum datang sakitmu. Sehatmu sebelum datang sakitmu. Masya Allah. Makanya kalau orang kajian yang dekat, mudah dijangkau, nggak mau menghadiri, ya Allah, betapa kufurnya terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kesehatan ini. Antum pengajian paling sepekan belum tentu 2 kali, 3 kali. Kita setiap hari, sehari 2 kali ngisi. Setiap hari. Bayang. Berat, capek. Tapi ya, kalau semuanya itu diperuntukkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah ringan. Nah, jadi yang perlu kita ketahui dari Allah Subhanahu wa ta'ala, merenungi bagaimana caranya kita tahu tentang Allah, bagaimana caranya kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar, mengetahui akan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat kauniyah, ciptaan, dan ayat-ayat syar'iyah seperti Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW. Dan termasuk dari ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah adanya malam dan siang, disebutkan oleh Syekh. Wa min ayatihi al-lail wan nahar. Dan termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah adanya malam dan siang. Wa min makhluqatihi, dan dari makhluknya Allah, asy-syamsu wal qamar. Asy-syamsu wal qamar, matahari dan bulan. Kenapa enggak disebut bumi di sini? Karena makhluk yang paling besar di antaranya ini yang dikenal oleh manusia. Makhluk yang paling besar, yang agung, yang dikenal oleh manusia adalah matahari dan bulan. Yang itu dia lihat setiap hari peredarannya. Kalau di bumi ya sudah, dia bumi kan enggak begitu melihat tampak gitu bentuk aslinya. Makanya yang sering disebutkan dalam Al-Quran, wasyamsu wal qamar, wasyamsu wal qamaru bihusban, wasyamsi wa duhaha, wal qamari wasyamsi. Disebutkan dalam Al-Quran berulang-ulang lafaz syams, matahari dan bulan, matahari dan bulan, demi matahari dan demi bulan, dengan peredarannya, dengan pergantiannya. Ini tanda-tanda kebesaran Allah ingin ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Kama sayati bayanu hada insyaallah, dan insyaallah akan ada datang penjelasan tentang matahari dan bulan. Yu'rafullahu bi ayatil kauniyah wa bi ayatil qur'aniyah. Allah diketahui, Allah bisa kita kenal dengan baik
dengan ayat-ayat ciptaannya, ayat-ayat yang berwujud ciptaan, dan juga ayat-ayat yang dikandung dalam Al-Quran. Kalau Anda pengen mengetahui Allah, bagaimana sih sifatnya Allah, apa sih pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana keagungan Allah, lihatlah ayat-ayatnya Allah, tanda ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lihatlah, renungilah apa yang dikandung dalam Al-Quranul Karim. Arafa anna Allah Subhanahu wa Ta'ala huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa annahu huwa alladhi sakhkhara ma fis samawati. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang seperti ini kalau mau merenunginya, dia akan tahu bahwasanya Allah lah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Wa annahu alladhi sakhkhara ma fis samawati wal ard, dan dialah Allah yang menciptakan apa yang ada di langit dan di bumi. Wa annahu alladhi yuhyi wa yumit, dialah Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir wa annahu huwar rahmanur rahim, dan dialah Allah yang maha mampu atas segala sesuatu, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala maha rahman, maha kasih lagi maha penyayang. Fal Qur'anu yu'arrifu billahi azza wa jalla. Al-Quran juga seperti itu, dia akan mengenalkan kepada kita tentang siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan nikmat kepada kita dengan berbagai macam nikmat dengan jumlah yang besar. Allah mengingatkan nikmatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, yang telah kuberikan kepada kalian, kalian tidak akan mampu apa? Menghitungnya. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dalam surat Ibrahim, dan aku berikan kepada kalian segala yang apa kalian minta, dan aku berikan segala yang kalian minta. Aku berikan kepada kalian segala yang kalian minta kepada aku. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu, ini ada dua ayat dalam Al-Quran. Kalau seandainya kalian hitung-hitung nikmatku, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Itu ada dua ayat dalam beda surat dalam Al-Quran. Masya Allah, betul loh ikhwan. Pas kita ini gak punya duit, kadang-kadang sedihnya bukan main. Padahal udah berapa tahun kita ini dompet kita gak pernah kosong, cuman sehari aja. Tapi itu gak pernah dilupakan. Sehari itu gak pernah dilupakan. Anak dulu pernah Ustaz, di kantong cuman 1.000 loh Ustaz. Itu yang diingat. Tapi gak diingat nikmatnya Allah yang banyak bertahun-tahun bahkan. Mobil yang dia pakai, rumah, gedungan yang dia pakai, semua Masya Allah, perusahaan dia. Tapi yang diingat selalu kok cerita, anak dulu pernah dalam suatu hari itu. Ya subhanallah, seperti itu, tidak perlu diceritakan. Kalau nggak ada manfaat dan faidahnya, tidak ada hikmah di dalamnya, tidak perlu diceritakan. Takutnya kita kufur terhadap nikmatnya Allah kalau selalu diingat yang ini. Ya semua orang memiliki masa-masa yang waktu-waktu, watilkal ayyamu dawiluha bainan nas, dan hari-hari ini kan berputar. Hari-hari ini berputar, betul. Kadang di atas, kadang di bawah, itu memang Allah berputar seperti itu. Allah putar. Kadang sedih, kadang bahagia, kadang senang, kadang menangis. Ya kan? Kadang sehat, kadang sakit. Ya seperti inilah kehidupan. Nanti kalau sudah di surga, tidak ada lagi senang, tidak ada lagi kadang sedih, kadang senang, tidak ada lagi, sudah adanya senang. Nikmat yang sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun, itu hanya di surga. Baik. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabb yang memberikan nikmat kepada kita semuanya dengan berbagai macam nikmat dengan jumlah yang besar. Wa annahu alladhi khalaqana wa razaqana, dialah Allah yang menciptakan kita dan berikan rezeki kepada kita. Apabila engkau membaca Al-Quran, engkau akan tahu siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau tahu Allah dengan nama-namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan engkau akan tahu akan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan dalam Al-Quran, dan engkau akan tahu apa saja perbuatannya Allah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza nadarta fil kaun, kalau engkau melihat alam semesta, ciptaan Allah di sekitar kita, engkau akan tahu siapa
Rabbmu subhanahu wa ta'ala. Dan dialah yang menciptakan seluruh ciptaan ini dan mengaturnya dan menjalankannya dengan hikmahnya dan ilmunya subhanahu wa ta'ala. Wa hadha huwal ilmu billahi azza wa jalla. Dan inilah di antara cara mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu wa ma'rifatu nabihi. Kemudian nanti perinciannya ada di bab-bab selanjutnya tentang Allah subhanahu wa ta'ala dan bagaimana cara beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini masih singkat, ini muqaddimah, nanti penjelasan penjabarannya insyaallah di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Adapun mengetahui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa huwa Muhammad, beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan risalah dari Allah azza wa jalla, dan dialah perantara antara Allah subhanahu wa ta'ala fi tablighi risalah, dalam menyampaikan risalah, perantara dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam menyampaikan risalah kepada umat manusia. La budda an ta'rifahu. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah, wajib kita semuanya mengenal beliau ini siapa. Mengenal beliau ini siapa? Ta'rifu man huwa. Engkau tahu siapa dia ini? Siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa ta'rifu nasabahu, harus tahu nasabnya beliau ini, keturunan siapa beliau itu? Silsilah keluarganya itu bagaimana? Wa ta'rifu baladahu, tahu negerinya di mana? Ta'rifu ma jaa'a bihi, tahu apa yang beliau bawa ini apa? Ta'rifu kaifa bada al-wahya, kau tahu bagaimana beliau memulai menyampaikan wahyu pada umatnya itu bagaimana. Wa kaifa qama bid-da'wah, bagaimana caranya berdakwah yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW di Makkah wal Madinah, di Makkah dan di fase Madinah. An ta'rif siratar Rasul SAW walau bi ikhtisar, dan kau harus tahu perjalanan hidup beliau, meskipun perjalanan hidup beliau, sirah nabawiyah, meskipun hanya singkat, cerita yang singkat, tapi secara global kita tahu namanya, nama bapaknya, nama kakeknya, dari suku mana, dan terlahirkan di mana, meninggal di mana, bagaimana caranya beliau berdakwah, bagaimana beliau mengamalkan agama ini, bagaimana beliau mendakwai umat manusia, ajarannya apa saja. Ini harus diketahui oleh setiap muslim. Alhamdulillah. Baik. Wa kaifa ja'a bil wahyi azza wa jalla wa la yaliku bil muslim ayajhal ar-rasul kaifa tattabi'u shakhsan wa anta la ta'rif. Dan tidak layak seorang muslim, mengaku orang muslim, tidak paham siapa rasulnya, tidak tahu bagaimana syariatnya, cara beribadahnya bagaimana, tidak tahu. Tidak layak orang muslim seperti ini. Bagaimana dia mau mengikuti seorang nabi padahal dirinya itu tidak tahu siapa yang diikuti? Kan bodoh kayak gini. Ada orang jalan di depan kita. Kita ikuti. Mau kemana Pak? Ikut yang depan dulu. Siapa itu? Tidak tahu. Kan gitu kan? Muslim Pak, muslim. Siapa teladanmu? Panutanmu siapa? Tidak tahu. Saya muslim, tapi panutanmu tidak tahu. Tapi Anda muslim. Panutanmu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu ajaran beliau? Tidak tahu. Bodoh ini. Tapi yang lebih parah lagi, mengaku muslim, dia mengaku muslim, mengikuti Rasulullah SAW, tapi buat syariatnya beda dengan syariatnya siapa? Rasulullah SAW. Jelas ini kedustaan yang luar biasa. Saya pengikutnya Rasulullah SAW, saya mengikuti Rasulullah SAW, tapi dalam sholatnya beda, dalam ibadahnya beda, dalam berpuasanya beda. Nah, ini banyak syariat-syariat yang baru di zaman sekarang ini yang menyelisih syariatnya siapa? Rasulullah SAW.
Makanya kalau kita ada orang seperti itu beribadah nggak sesuai dengan ibadahnya Rasulullah SAW, ya kita tanya, lu Bapak itu yang Bapak ikuti siapa? Ya Nabi Muhammad SAW. Apakah diajarkan oleh Rasulullah SAW masalah seperti ini? Ini penting sekali karena tolak ukur diterimanya ibadah harus sesuai dengan syariatnya Rasulullah SAW. Nah, kalau Anda pengen ke Gria Agung, tahu kan Gria Agung kan ya? Mau ikut festival buah durian. Pesertanya ada dari Malaysia, Upin Ipin juga ikut gitu kan mungkin ya. Rame mungkin ya. Enggak durian Sumatera aja, durian Malaysia juga ikut. Ana pengen ke Gria Agung, tapi ana jalannya ke arah Kertapati. Nyebrang Sungai Musi. Ya tersesat Anda. Gria Agung nggak ke sana. Seperti itu juga. Kita mau gitu Rasulullah SAW katanya. Pengen masuk surga bersama Rasulullah. Pengen mendapatkan syafaatnya siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW jalan ke kanan, Anda jalan ke kiri. Nggak mungkin dapat. Makanya ada bahasa, Bapak itu beribadah seperti ini, pengen masuk surga ya? Iya. Surganya siapa Pak? Pertanyaan yang sangat berat loh ini dijawab. Surganya siapa? Ya surganya Allah. Allah kan sudah mengutus Rasulullah SAW untuk membimbing umatnya masuk surga. Ikuti aja. Syariatnya siapa? Rasulullah SAW. Nanti akan sampai ke surganya Allah. Jangan buat-buat ibadah sendiri. Ini berat. Berat. Makanya kita pentingnya belajar agama di sini. Allah musta'an. Nah, taib wa ma'rifat dinil Islam, dan kita juga penting tahu akan agama Islam kita. Jadi 3 permasalahan ini tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang Islam ini yang akan nanti ditanya di mana? Ditanya di mana? Di alam kubur. Apapun jabatan kita, setinggi apapun strata sosial kita di masyarakat, sepanjang apapun gelar yang ada di belakang nama kita atau di depan nama kita, ada profesor, doktor, MA gitu kan ya, LC, MA, segala macam lah pokoknya. LC-nya bu ada LC macam-macam, ada LC-nya syariah, bahkan ada orang itu masya Allah dia punya tiga gelarnya S1 tapi masya Allah di bidang yang berbeda-beda. Sepanjang apapun gelar di belakang nama kita dan gelar yang ada di depan nama kita, seburuk pun muka kita, secantik apapun, seganteng apapun, setinggi apapun derajat kita di dunia ini, pertanyaannya sama. Antara Pak Gub dengan kita, antara Pak Gubernur dengan tukang sapu jalanan yang di kota ini, semua pertanyaannya sama. Antara presiden dengan rakyatnya, itu pertanyaannya sama. Man rabbuk, siapa Rabbmu? Ma dinuk, apa agamamu? Fama tatakulu an hadzal rajuli alladhi bu'itsa fikum. Apa pendapatmu tentang laki-laki ini yang telah diutus di tengah-tengah kalian? Yaitu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jadi pelajaran yang kita pelajari nanti enggak diujikan oleh Allah di kubur, cuma 3 ini ujiannya, pertanyaannya. Tolong disiapkan dengan sebaik-baiknya. Ma'rifatu dinil Islam, mengetahui tentang agama Islam. Alladhi huwa dinu hadzal rasul, inilah agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus kepada kita. Dan dan agama Islam adalah agama Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah memerintahkan hambanya untuk beribadah dan menyembah kepadanya. Walladhi amaraka bittiba'ihi, dan Allah yang merintahkan kita untuk mengikuti agama ini lewat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anta mudhalibun bihi, dan engkau akan dituntut dengannya. Engkau akan dituntut dalam masalah agama ini, akan dimintai pertanggungjawaban. La budda an ta'rif hadzal din, wajib bagimu untuk mengetahui agama ini. Wal Islam wa dinu jami'a rusul, Islam adalah agama seluruh nabi dan rasul. Islam adalah inti agama seluruh nabi dan rasul, dari Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agamanya adalah satu, Islam.
Apa itu Islam? Al-istislamu billahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah. Insyaallah nanti kita akan jelaskan. Itu menyerahkan diri. Islam itu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah dengan tauhid, dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, dan tunduk dan patuh kepada Allah dengan ketaatan dan amal saleh, dan menjauhkan diri, berlepas diri dari segala kesyirikan dan kekufuran dan orang-orangnya. Ini Islam. Ini inti dari ajarannya para nabi dan rasul. Kullu rusul dinuhumul Islam bil ma'na al-'am, fa kullu man ittaba'a rasulan min ar-rusul fa hum muslimun lillahi azza wa jalla munqadan lahu muwahhidan lah. Agama para nabi intinya adalah Islam. Islam yang umum, maksudnya Islam yang umum. Adalah Islam yang khusus, syariatnya beda-beda. Islam yang khusus, setiap nabi syariatnya apa? Beda. Tapi secara inti, secara umum atau ajaran intinya para nabi itu sama, yaitu tauhid, yaitu Islam ini, yang mana di dalamnya ada tauhid. Dan setiap umat yang mengikuti nabinya, dia dikatakan orang muslim. Setiap umat yang mengikuti nabinya, beriman kepada nabi yang diutus kepada mereka, mereka dikatakan orang muslim. Naam, orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, tunduk dan patuh kepadanya, dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna Islam secara umum. Annahu dinur rusul jami'an, fal Islam wal istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal khulus minasyirki wa ahli. Sudah saya jelaskan dari makna Islam, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk dan patuh dengan melakukan ketaatan-ketaatan, dan membebaskan diri kita, berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan kekufuran dan orang-orangnya. Amal Islamu bima'nal khas, adapun Islam dengan makna yang khusus, fa walladzi ba'atsallahu bihi nabiyahu Muhammadan li'annahu ba'da bi'tsatir rasuli sallallahu alaihi wasallam la dina illa dinuhu alaihi salatu wassalam. Adapun makna Islam secara khusus, tadi kan makna Islam secara umum yaitu agamanya para nabi dan rasul. Adapun Islam secara khusus yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena setelah beliau diutus oleh Allah Azza wa Jalla tidak ada lagi agama setelah datangnya apa? Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi agama, sudah. Tidak ada lagi agama di muka bumi ini setelah Rasulullah SAW diutus, kecuali hanya agama beliau, yaitu Islam. Wal Islamu in hasara fi ittiba'ihi fala yumkin li yahudiyyin wala nasriyyin an yaqula ana muslim ba'da bi'tsatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa la yattabi'uhu. Naam, dan Islam setelah datangnya Rasulullah SAW khusus hanya dibatasi Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, sudah. Enggak bisa lagi agama-agama yang lain mengatakan Islam. Nasara dan Yahudi sudah enggak bisa mengatakan dirinya apa? Islam lagi, kalau mereka tidak mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu billadzi ji'tu bih illa kana min ashabis sa'ir. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kata Rasulullah SAW, tidaklah mendengar dakwahku ini dari laki-laki Yahudi ataupun Nasara, kemudian dia tidak beriman terhadap apa yang aku bawa, maka dia, yakinlah dia termasuk dari golongan orang-orang yang akan dijebluskan ke api neraka yang menyala-nyala. Kafir maksudnya. Makanya ada seorang sahabat dari kalangan Yahudi, Abdullah bin Salam al-Yahudi, beriman kepada Rasulullah SAW dan bagus keimanannya, dan beliau termasuk sahabat yang cerdas. Abdullah bin Salam, memang Yahudi dari dulu sampai hari ini orangnya cerdas. Ini Abdullah bin Salam ini masya Allah sahabat mulia, luar biasa besarnya cintanya kepada Rasulullah SAW, cerdas dia, dan pembelaannya kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Salam al-Yahudi ini seorang sahabat dari kalangan orang
Yahudi. Adapun dari Nasara, Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu Masya Allah didengkotnya Nasara. Bahkan dia calon rahibnya. Rahib itu ya romonya gitu ya. Penerus estafet ulamanya Nasara. Tapi Allah berikan hidayah sampai hijrah, awalnya dari Persia, dia Persia, bukan orang Arab. Hijrah sampai nyebrang lautan. Atau hijrah bukan nyebrang lautan, ya, kan ada daratnya juga, ada lautnya juga kalau Persia ini. Pindah jazirah, jazirah, pulau. Sampai hijrah ke jazirah Arab, pengen mencari seorang nabi yang katanya disebutkan dalam kitabnya ada seorang nabi yang keluar dari jazirah Arab. Dia cari itu. Dia tinggalkan guru-gurunya, orang-orang rahib-rahib ini untuk mencari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beriman. Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, perjuangannya luar biasa. Luar biasa perjuangan beliau untuk mencari kebenaran itu. Pengen ketemu dengan siapa? Rasulullah SAW. Akhirnya beriman. Makanya saking cintanya Rasulullah SAW pada Salman ini, jauh-jauh bukan dari Arab dia ini, dari orang Persia. Mana sih Persia ini, ummahat, ibu-ibu? Persia itu di mana ibu-ibu? Persia itu samping itu loh, pasar 16 itu apa? Persia sih. Itu pasar Kuto, Ustaz. Kalau antum pengen pinter bahasa Arab, tinggal di pasar Kuto. Arabnya nanti Arab gimana gitu. Arab-Araban ya. Arab-Araban. Persia itu di mana? Persia itu sekarang namanya Iran. Itu Persia. Iran itu Persia. Di mana ibu-ibu Persia? Di Iran. Berasal dari situ loh Salman. Makanya karena Salman itu beda sendiri, bukan orang Arab gitu kan. Masya Allah, Rasulullah SAW itu perhatiannya luar biasa. Sampai beliau mengatakan, Salman minna ahlu bait. Salman itu termasuk dari ahlu bait kami, dari keluarga kami. Cuman hadis ini diperselisihkan kesahihannya. Ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan hadis ini hadis yang lemah. Nah, tapi yang jelas Rasulullah SAW perhatiannya besar, sehingga Salman itu banyak cenderungnya kepada ahli bait, dekat dengan Ali bin Abi Thalib setelah Rasulullah SAW meninggal. Loyalnya kepada, dekat istilahnya, dekat dengan keluarganya Rasulullah SAW. Termasuk juga Salman ini yang juga orang terpentingnya Ali bin Abi Thalib tatkala beliau menjabat sebagai khalifah Amirul Mukminin. Dan ini menunjukkan akan kedekatan tersendiri antara beliau dengan ahli baitnya Rasulullah SAW. Kita cukupkan sampai di sini ya, kawan. Karena saya mau safar ini, saya cukupkan sampai di sini lah. Saya jam 9 sudah harus sampai di bandara. Mungkin ada pertanyaan satu saja. Kalau enggak ya alhamdulillah. Nah, mau ke pagar alam saya Pak, naik, nggak tahu pesawatnya kayak apa ini, katanya pesawat kecil gimana. Ini juga ngisi di pagar alam sampai besok insyaallah. Nah, biidnillahi ta'ala, sambil lihat pagar alam. Saya belum tahu pagar alam itu kayak apa. Nah, mana yang lebih bagus, pagar alam atau puncak Bogor, anak juga tidak tahu, ya kan. Nah, tapi anak nggak suka daerah dingin, anak sukanya tuh yang panas kayak Palembang ini. Kok dingin nanti jangan-jangan ada coronanya kan ya, gitu kan ya. Dalam kajiannya. Nah, ini kami cara sholat Rasul ini. Masya Allah, ini luar biasa.
ada pertanyaan, pengen tahu tata cara sholatnya Rasulullah SAW dari mulai takbiratul ihram sampai ini ibu-ibu loh yang tanya ya, bukan bapak-bapak loh ya. Ini luar biasa, kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Barakallah fiik ibu, masya Allah, atau ummahat yang pengen belajar sholat yang benar sesuai dengan sholatnya Rasulullah SAW. Bahkan kok perlu nggak cuma sholat, kita akan ajari apa tata cara berwudu sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kalau nggak salah nanti pertemuan yang akan datang kita akan praktek wudu dan sholat. Langsung saya akan jawab, nggak sekarang karena ini butuh waktu. Praktek wudu dan sholat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan dalilnya. Tapi mungkin ya kok bisa disebutkan dalilnya, alhamdulillah. Tapi kalau disebutkan setiap gerakan disebutkan dalilnya, lama banget kelihatannya. Mungkin butuh berkali-kali kajian. Tapi paling enggak gerakan saja. Dan semuanya ini insya Allah tidak usah ragu, dalilnya sudah jelas. Kalau pengen tahu secara terperinci dalilnya, bisa dibuka buku tata cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari takbiratul ihram sampai salam seolah-olah engkau melihatnya. Ini judul bukunya. Syekh Nasiruddin Al-Albani, ini terjemahan. Luar biasa dalilnya secara terperinci. Kenapa begini? Dalilnya apa? Dalil yang hadis-hadis yang sahih, bukan asal-asalan loh ya. Nah, ini agama ini kan nggak asal-asalan, nggak asal ngikutin kebanyakan orang, enggak. Tapi harus dengan dalil yang sahih. Ini aja. Terima kasih semuanya. Mohon maaf tidak bisa lama-lama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.